1600 CR. Voice coil 5, dia kertasnya pakai karbon. Terus yang sebelah kanan, yang tengah-tengah itu lineringnya tipe Faster 212, artinya 212 itu 2 kali 12 inch. Speakernya adalah terbaru dari SPL dengan tipe 1245. Voice coilnya 4,5 in, jadi voice coilnya gede ya, seperti voice coil speaker 18 in lah ya. Magnetnya juga besar, dan yang subwoofernya di bawahnya itu dengan tipe Fighter. Sekilas dengan yang sebelah kiri booster itu sekilas sama ukurannya, secara tinggi dan lebarnya sama, hanya ukuran ke belakangnya dibedakan, ukurannya agak lebih kecil. Dengan speaker yang berbeda pula, speakernya dengan tipe 18 TB 4000, voice coil 7 inch. Untuk sementara ini yang terbesar di kelasnya untuk 18 inch adalah SPL dengan tipe 18 TB 4000. Gitu ya. Jadi antara kanan dan kiri itu pasti suaranya tidak akan sama, responnya tidak sama. Jadi tergantung dari pendengar yang suka mana. Kalau suka yang suaranya itu lebih empuk, nah itu secara otomatis boxnya juga harus lebih besar, terutama ke belakangnya. Kalau yang tengah-tengah itu, berarti yang sebelah kanan itu ukuran ke belakangnya dia lebih sempit ya. Memang tujuan utama agar suara yang dikeluarkan oleh speaker tersebut lebih punya kecenderungan ke punch. Artinya punch itu mukul, suaranya begitu. Sekarang saya minta waktu untuk sedikit menata suara dulu ya, agar nanti di antara tiga ini kita dengarkan secara bergantian. Dan dari sini nih saya tegaskan sekali lagi, ini bukan diadu, tapi ini belajar bersama tentang masalah respon sebuah speaker yang ditempatkan pada box yang berbeda maupun dengan speaker yang berbeda pula, maka akan terjadi suara yang tidak sama. Masalah nanti suka yang mana itu masing-masing dari selera orang yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Sampai. Ini. Bisa pakai one way, artinya seperti zaman dulu itu full range, hanya dengan satu speaker dia sudah punya suara triple, middle dan bass. Atau mau pakai cara dengan sistem two way seperti yang sekarang bunyi ini, yang punya Rahayu, bahwa di atas itu ada speaker yang mana speaker tersebut itu sudah berbunyi high dan mid-nya, dan di dalam itu ada crossover passivenya. Dan ada lagi yang dia high end gitu, seperti yang sekarang ini saya lagi mau preset ya. High end itu artinya dia ada dua amplifier. Jadi high itu bisa berbunyi sendiri, mid itu dia bisa berbunyi sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk bagaimana kita itu bisa menata suara itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang
kanan yang T24 ini secara simple itu, karena dengan satu sumber output dari ampli dia sudah bunyi suara high maupun mid, dan di situ ada crossover yang dia berfungsi sebagai pembagian suara ya, pembagian tugas sebetulnya frekuensi dari frekuensi berapa ke berapa untuk dia lari ke high, dan frekuensi berapa ke berapa dia larinya ke low mid itu. Jadi dari situ sudah ditata dan istilahnya itu secara perpotongannya itu dia sudah dipateni, jadi sudah fix gitu. Kalau pakai by M itu antara high dan mid itu bisa dipisahkan. Katakan artinya frekuensinya itu tergantung semau kita sebetulnya. Umpama nih katakan, oh high-nya saya mau dari 3 kilo sampai 16 kilo, saja seperti yang bunyi sekarang ini. Itu. Saya kepingin beberapa suara yang terasa di telinga ini kok rotok kasar, kaku, di telinga itu sakit, itu bisa dengan DLMS ini dikoreksi dengan cara mengaktifkan daripada parameter equalizernya dia. Jadi ada beberapa frekuensi yang kita tidak suka, di situ kita bisa potong supaya hasil suaranya itu di telinga nyaman ya, gitu. Dengan adanya by M itu seperti itu. Bisa nggak gitu di speaker yang sebelah kanan dengan konsep passive crossover? Ya tetap bisa, cuman tidak seleluasa ketika kita pengaturannya di by M. Tetap equalizernya bisa ditata, hanya ya memang kita tidak bisa menata cross point-nya ya antara high dengan mid-nya, karena di situ itu sudah ada perangkat yang namanya crossover pasif, yang dimana di situ itu frekuensinya sudah sangat ditentukan, jadi sudah dipateni gitu. Hanya bisa koreksi dari mana? Bisa koreksinya dari pengaturan equalizer. Nah, tapi HPF-nya masih bisa diatur, high pass filternya itu masih bisa diatur. Kalau umpama dikatakan dia dilepas, dia bassnya itu masih terasa kencang gitu, karena kita kalau membunyikan kan seringkali kan gitu agak memaksa ya, terus tak banter meneh gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya DLMS itu masih bisa digeser untuk bagian HPF-nya dan low pass filternya, jadi atas sama bawah bisa. Hanya cross titik pointnya, cross pointnya tidak bisa itu ditaruh di mana-mana, tidak bisa. Ya seperti saya bilang, kayak kegedean bass itu masih bisa dikurangi dengan cara digeser frekuensinya di high pass filternya. Sekarang kita coba lagi untuk menata high-nya maupun nanti untuk mid-nya saya coba dulu. Jadi enaknya kalau by M itu seperti ini. Jadi katakan kalau seumpama katakan kita merasa ini Twitternya ini masih terlalu tajam, secara otomatis high pass filternya ini kita bisa naikkan. Caranya begini. Sampai halus sekali bisa. Ini sekarang high pass filternya di 7 kilo. Hanya kalau terlalu halus, ya tenaganya pasti kurang. Suara itu begitu ya. Kalusan gak enak. Kekasaran, ya gak enak. Bangun kuping ya sangit gitu. Sebetulnya berapa gitu untuk menentukan yang namanya titik potongnya itu? Ya selera kita sebetulnya.
Cuman ya seperti saya bilang, kalau terlalu halus ya gak enak kalau terlalu gitu. Dan di crossover ini kan dia ada beberapa pilihan ya untuk slope-nya ya, slope. Jadi bisa diatur dari liquid relay, bezel atau butterworth. Nah, bisa kita pilih untuk penguatannya. Itu karena berkaitan dengan lebar speednya perpotongan tersebut. Seperti saya bilang gitu ya, bahwa ketika kita menata PM itu sebetulnya sangat apa ya, bahwa kita itu disuguhi dengan pilihan yang sangat luas gitu. Seperti ini contohnya ya, kalau dia tidak dipotong sama sekali, artinya di sini nih, bahwa speaker middle dia bisa merespon cukup bawah ya, jadi artinya bisa ngebass dengan speaker 12 ini. Dan bagian atasnya ini, frekuensi atasnya juga begitu. Sampai yang namanya middle ini masih ada keluar suara triple meskipun katakan itu samar ya. Nah, cuman karena kita punya compression yang lain ya, artinya punya tweeter, sehingga jangan kita memaksakan yang namanya speaker itu bekerja di luar daripada kemampuan dia untuk membunyikan respon suara. Ya, karena Twitter itu range-nya dia adalah di frekuensi tinggi, maka tugas untuk keluarkan nada tinggi itu sebaiknya ya di Twitter saja gitu. Jadi middle-nya jangan dipaksa dia untuk mengeluarkan Twitter gitu. Karena apa? Ketika kita mau boosting di mixernya, yang terjadi malah bisa suaranya itu jadi kurang enak gitu. Ngesrong lah istilahnya. Ini saya coba untuk beatnya saya taruh di 2,5 kilo aja ya. Ngomong sih banget. Dan untuk bagian bawahnya, karena kan kita tidak butuh untuk speaker mid ini bunyi ngebass karena sudah ada subnya. Di sub aja sudah lebih-lebih, sehingga kita ya harus mengamankan untuk speaker tersebut itu bekerja pada area di mana dia aman. Karena perpotongan itu sangat penting gitu. Kalau kita menatanya itu tidak pas gitu, terlalu rendah, pada batas level tertentu speaker itu bisa cacat suaranya. Dan kalau diteruskan, yang terjadi apa? Yang terjadi pasti brodol speaker itu. Speaker pasti mau keras, cuman ya kerasnya terbatas gitu. Nah, kalau dipaksakan bekerja pada area di mana dia itu sudah tidak mampu, tidak tahan, diteruskan brodol speaker eman. Coba saya HBF-nya saya taruh di kurang lebih antara 120 ya, karena saya merasa bahwa saya hanya menginginkan speaker ini hanya berbunyi untuk suara mid saja, bukan untuk low, karena nanti akan bisa didapatkan dari sub tersebut gitu. Ini sekarang sudah bunyi untuk midnya, dan sekarang kita bunyikan high-nya. Nah, yang terjadi adalah suara seperti ini. Jadi antara mid dengan high sama-sama bunyi. Hanya yang saya rasakan bahwa seperti saya bilang gitu ya, bahwa satu compression driver tweeter
itu SPL-nya itu bisa melampaui 2 speaker middle. Jadi kalau menurut saya ini kan rasanya Twitternya yang lebih kuat, suara Twitternya lebih keras. Nah, caranya bagaimana supaya bisa antara Twitter dengan mid itu bisa seimbang, ya dengan cara salah satu diturunkan gitu, atau salah satu ditambah gain-nya. Kalau saya lebih suka saya turunkan aja ini high-nya, karena saya merasa ini suara treble-nya lebih mendominasi. Jadi sehingga Twitternya harus saya kurangi gain-nya.